Ketika rakyat bicara, dengarlah segera. Jangan diam dan bersandiwara. Inilah suara rakyat. Bersama saya, Rahai Saraswati dan Janisa. Selamat datang di Rakyat Jelita. Dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Teman saya sudah cukup lama, Bro Angga Wira. Tepuk tangan semuanya. Thank you. Bingung dia. Ini yang ditepuk tanganin siapa? Tepuk tangan ini. Dan Nisa juga. Omnya yang ditepuk tanganin. Tanya, Om kesibukannya apa aja sekarang? Ayo tanya. Kesibukannya apa aja nih, Bro? Iya, seperti biasa, bisnis ya tentunya. Iya. Dan aktivitas lain memang kebetulan udah 4 tahun jalan kita juga bantu di pemerintah. Saya diminta bantu Pak Menteri Investasi sebagai tim ahli beliau, sekaligus juga di Satuan Kerja Hulu Migas di Komisi Pengawas. Komisi pengawasnya. Ya. Ini kayaknya dari ujung ke ujung nih. Dari bisnis, pemerintah, bagi-bagi bang. Semuanya diambil sendiri gitu loh. Nah dengan segudang prestasinya nih, ya termasuk dia mau tahu. Ceritain dulu, mulainya tuh dulu di mana? Sebenarnya kalau filosofi nggak ada planning yang mengalir aja, Mbak Oh, Sarah. mengalir aja. Tapi kalau bicara latar belakang memang saya senang aktif di organisasi dari Oke. mulai di kampus juga pasca lulus kuliah dari IPB. Jadi dari kampus pun sudah berorganisasi Ya, juga? di ekstra dan internal, ekstra kampus dan internal kampus juga jadi Mensospol BEM, lalu aktif juga di lembaga pers mahasiswa, juga di himpunan mahasiswa Islam. Nah, lulus kuliah juga aktif juga di organisasi pemuda Tani Indonesia pada waktu itu. Oh. Oke, the first gitu masuk Pemuda Tani Indonesia, Pemuda Tani HKTI, join juga di HKTI mulai zamannya Pak Siswono, terus juga lanjut sama zamannya Pertama kali masuk dunia bisnisnya tuh di mana, Bang? sebagaimana banyaknya anak muda kan lulus kuliah dituntut untuk punya pekerjaan ya. Ya. Apalagi saya anak pertama dari 3 bersaudara dan kebetulan memang pas kuliah tuh saya ditinggal oleh papa saya, almarhum gitu loh. Jadi ketika lulus kuliah ya langsung kerja Mas Sarah. Terjun dan mau tidak mau istilahnya Iya, gitu kan? mau nggak mau kerja waktu lulus kuliah, alhamdulillah sih IP-nya cukup baik lah ya, walaupun Memuaskan. aktif di organisasi mahasiswa. Biasanya kalau iya. aktif organisasi Iya. skornya agak turun dikit gitu. Iya, tapi kita lulus kuliah IPK saya cukup tinggi, 3,7 waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi terus terang nggak kesulitan ya pada waktu itu masuk ke dunia kerja. Saya sempat kerja di perusahaan transnasional ya, di Total Final Health pada waktu Jadi itu. waktu itu masuk sebagai pekerja dulu nih? Iya, dalam masuk sebuah perusahaan. pekerja kurang lebih 1 year, tapi kayak nggak betah. Nggak betah Mas Sarah. Maaf ya, ini agak sedikit Hey, kita lagi ngomong nak. Inilah kalau misalkan work from home jadinya kayak gini. Ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan biasanya kan cuman ini di depan kamera kita cuma kelihatan padahal anak-anaknya lagi kayak gini nih. Kalau ini dia mau langsung di depan kamera. Ada bakatnya dari mana ya? Jadi awal mulanya sebenarnya bekerja di perusahaan lain dulu. Iya. Terus nggak betah. Nggak betah karena ya kalau apalagi perusahaan internasional mungkin udah tata kelolanya udah rigid dan lain sebagainya, jadi ya aku milih akhirnya keluar pada waktu itu. Keluar ya alhamdulillah karena dulu aktif organisasi ya punya banyak teman dan networking lah ya. Ya. Nah dari situlah ya kerja serabutan lah, bantu ini jadi project ini, ikut project ini gitu loh. Mungkin kurang lebih 2003-2004 mungkin sekitar 3 tahun lah baru pada waktu itu ya bikin perusahaan. Itu juga awal bikin perusahaan kita bikin CV Mas Sarah. Oh CV, ya. Biasanya yang paling kecil ya, lowesnya kan CV ya. CV terus ya ikut
pengadaan langsung yang kecil-kecil, proyek-proyek PL 100-200 juta gitu loh. Dan pada waktu itu memang bener-bener mulainya dari bawah dari banget bawah, nih. betul, dari bawah banget. Luar Dan biasa. pada waktu itu memang terus terang saya diajak masuk ke HIPMI, Mbak Sarah. Ada yang ngajak. Ada yang ngajak tahun 2007. Dan mungkin orang yang ngajak saya masuk HIPMI juga Mbak Sarah kan kenal. Itu Abang Kamarus Samad. Oke, rupanya abang kita. Iya, Terus tahun gimana? 2007 ya, karena saya udah kenal beliau sejak zaman di HMI, Iya. di KNPI. Organisasi juga di situ. Iya, akhirnya udah bro, ini ngapain sih terlalu organisasi lain, udah ada bisnis, join aja ke organisasi dunia usaha. Betul, Ya akhirnya betul, saya betul. ya udahlah memberanikan diri lah untuk masuk ke ke HIPMI Jaya, HIPMI Jakarta Raya di tahun 2007. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang sampai hampir 15 tahun, dan 1 tahun kemarin saya maju ya menjadi calon ketua umum HIPMI, dan ya, saya lapor juga sama Ketum Sara kan. Jadi Perjalanannya ini rupanya ya. itu bener-bener udah berapa tahun tuh? Iya, saya nggak pernah berpikir juga pada waktu itu ingin jadi ketua umum ya. Ya ngaca diri lah, ngukur diri lah gitu. Iya, Tapi iya, ya perjalanan membawa saya pada suatu titik. Ya saya juga merasa dibesarkan oleh organisasi ini, mempunyai banyak peluang, dan akhirnya saya ya memutuskan untuk berkompetisi ya sebagai kader gitu kan. Dan pada waktu itu akhirnya kita berkompetisi bertiga, saya, Akbar Bukhari dan Bagas, dan di Solo pada waktu itu Munasnya. Dan karena memang semangatnya itu di HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Kalau kata Pak Prabowo itu unity of the leaders. Jadi kita walaupun pada waktu itu saya akhirnya berkoalisi dengan saudara Akbar, dan beliau mendapatkan suara yang lebih banyak, akhirnya beliau menjadi ketum dan saya membantu Akbar menjadi sekjen. Siap. Dan kalau misalkan buat orang nih, denger nama HIPMI kan udah kemana-mana gitu ya. Tapi kesibukannya di dalam situ tuh sebenarnya apa? Iya, tentunya kan tujuan organisasi HIPMI ini kan menciptakan lebih banyak pengusaha ya, Mas Sarah ya. Karena kan jadi untuk agregator, untuk pengusaha-pengusaha muda. Iya, kalau dibilang sih memang kalau HIPMI ini kan usahanya sangat varian ya. Mulai dari yang mikro sampai konglomerat juga ada. Iya. Jadi menurut saya itu ya itu sebuah organisasi yang sangat heterogen dan sangat baik gitu. Artinya kita bisa belajar banyak hal gitu. Dan bahkan sekarang kan udah mulai masuk ke kampus-kampus juga. Kita ada HIPMI perguruan tinggi. Kebetulan saya juga yang mendesain HIPMI perguruan tinggi pada waktu zaman Ketum Erwin Aksa pada waktu itu. Kita deklarasikan di Bandung itu sebagai sarana untuk kaderisasi kita ya. Karena menularkan ya virus-virus entrepreneur lah. Apalagi kalau kita mau keluar dari middle income trap nanti, kita perlu lebih banyak entrepreneur lagi kan. Betul, karena kan kalau mau jadi negara maju ya harus more than 10%. Kalau sekarang kan masih 3,5%, jadi masih jauh. Jadi harus banyak afirmasi kebijakan, dan yang terpenting juga membangun suatu ekosistem ya. Kalau menurut saya, kenapa orang itu bisa menjadi pengusaha itu seperti saya mungkin jatuh bangun dan lain sebagainya, karena kita ada di ekosistem yang tepat ya. Kalau kita memilih ekosistem yang tepat, saya yakin banyak benih-benih unggul ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, kalau pandangan Bang Angga sendiri untuk melihat pengusaha-pengusaha muda sekarang, mereka udah on the right track atau gimana? Atau karena ada yang bilang kan, kayaknya banyak yang masuk ke jadi pengusaha, jadi entrepreneur, tapi gampang menyerah. Tapi apakah udah mulai berubah nih, mulai paham tentang dengan entrepreneur itu seperti apa? Tugas misalnya government ya, tentunya kan itu which is menciptakan suatu ekosistem ya. Nah ekosistem itu diciptakan itu kan nggak bisa hanya tanggung jawab misalnya government aja gitu kan. Kita harus tanggung jawabnya semuanya gitu, perguruan tingginya, kebijakan-kebijakan juga politik seperti partai politik gitu. Dan juga para pengusahanya itu sendiri menciptakan suatu ekosistem. Kalau kita lihat misalnya kayak di Amerika ada Silicon Valley, itu kan menciptakan berbagai banyak entrepreneur. Karena apa? Karena ekosistemnya mendukung Mbak Sarah gitu. Kalau misalnya mau ada inovasi, ada teknologi, ada kampus juga ada di sana. Pembiayaannya juga ada di sana gitu loh. Dan tadi ada apa namanya? Ada collaborative action yang ada. Nah, itu ya sebenarnya yang dibutuhkan saat sekarang ini
bagi anak-anak muda kita seperti itu. Jadi perlu ada dukungan ekosistemnya. ya ekosistem. Karena sebenarnya semangatnya udah ada berarti. Semangatnya artinya kan sekarang ibarat sekarang ini kan informasi banyak ya. Orang mau dapat apapun banyak bisa dipelajari. Beda mungkin zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu sama kan. Beberapa tahun yang lalu kayaknya nggak kan, ada yang seperti iya, sekarang. kalau sekarang kan mau dapat informasi apa kita bisa lihat YouTube, inovasi juga banyak. Nah, tinggal sekarang bagaimana orang yang udah punya kemauan itu bisa mendapatkan suatu ekosistem yang tepat sehingga dia bisa growing, bisa tumbuh. Nah, itu saya rasa di pemerintahan Pak Jokowi sekarang banyak terobosan ya. Mungkin dari sisi di dunia pendidikan ada Merdeka Belajar, itu juga salah satu yang saya yakin itu bisa kita apresiasi. Selain juga daya dukung perbankan, misalnya ada kredit usaha rakyat ya Mbak Sarah. Itu sangat oke. Nah, hanya sekarang tinggal perlu kita tingkatkan Mbak Sarah. Jangan hanya bicara yang untuk mikro, kita kan perlunya meningkat ke industri. Dong, jangan di bawah situ terus gitu. Kalau dapat bantuannya cuma di situ terus, mereka nggak mau naik-naik nih. Harus ditambah lagi kalau bisa. Memang kita juga HIPMI kemarin mengusulkan bagaimana ada suatu kredit yang untuk pengusaha-pengusaha mungkin 50 miliar ke atas sehingga bisa bukan hanya UMKM. Insentifnya bertahap gitu ya. Jadi ini kan sekarang sedang giat-giatnya hilirisasi. Hilirisasi kan membangun suatu industri, ya kan? Nah, membangun suatu industri ini kalau nggak ada, kalau nggak ada pengusaha yang lahir yang baru kan nggak mungkin, akhirnya itu aja. Istilahnya kalau istilahnya kata Pak Menteri Investasi itu, kalau politik ini kita udah bergenerasi. Kalau dari pengusaha tuh ya boleh dibilang 4L, lu lagi ya. Kita harus punya tugas menciptakan yang baru-baru gitu agar. Gue lihatnya lu lagi soalnya. Agar ada konglomerat baru dari generasi baru kita juga. Ya, and ini baru dengar dan banyak yang mungkin mau tanya, Aspebindo ini apa, Bang? Itu asosiasi pemasok energi mineral dan batu bara. Oke, over my head itu. Oke. Itu salah satu organisasi lah. Saya kebetulan chairman di situ. Sebuah organisasi dan ketua umum di situ gitu kan. Karena memang bidang saya memang yang mungkin adalah di 5 tahun belakangan saya fokus di di bisnis energi. Iya. Nah, kalau misalkan kita tahu tentang Aspebindo ini kan kalau bicara energi kan rame nih, terutama untuk anak-anak kalangan muda gitu ya. Itu mau dibawa kemana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat gini, kalau kita lihat Indonesia sendiri, kalau kita lihat dari neraca energi ya, Mbak Sarah, itu nih kita sebenarnya masih sangat kecil. Wow. Iya, kita dari misalnya. Padahal kita SDM banyak banget. Misalnya kalau kita anggap ini dunia ini 100%, kita mungkin hanya sekitar 3% aja, dua something gitu loh. Jadi kalau dibilang Indonesia ini masih jauh, kan ukuran negara maju ini kan diukur dari pemakaian energinya, dari konsumsi energinya. Konsumsi energi itu kan menggambarkan bagaimana proses industrialisasi terjadi gitu loh. Jadi menurut saya ya dengan ini harus ditingkatkan terus, dan sebenarnya Indonesia ini punya source yang sangat luar biasa gitu loh. Dan kayak lihat ini bisnis yang sangat menjanjikan ke depannya gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pengusaha muda, harapannya banyak yang muncul juga di bidang itu ya. Di bidang itu kan nggak hanya bicara misalnya dari sektor mineral, tapi EBTKE ini juga sangat potensial. Nggak harus yang gede banget. Iya, biomass gitu ya, pengelolaan apalagi sekarang ada carbon reduction dan lain sebagainya. Ini potensi yang sangat luar biasa, tapi sekali lagi harus ditekunin gitu. Karena energi nggak bicara cuman yang level besar. Banyak biomass kita juga cukup punya potensi ini yang sangat luar biasa, dan kita saya punya proyeksi kita bisa menjadi negara eksportir untuk biomass gitu, karena kita resource-nya sangat besar dan perlu banyak anak muda yang menekuni bidang ini gitu. Dan itu kan sebenarnya bisa dari kecil-kecil. Jadi koperasi. Jadi saya ingin menarasikan ke anak-anak muda ini bahwa ini nggak susah gitu loh. Ini bisa kita bisa gapai, ini bukan berpikir wah kita harus punya modal besar, enggak. Yang penting ditekunin, ditelatenin lah ya kan. Sehingga sehingga ya profesional kan nggak bisa ujuk-ujuk bisnis ini kan nggak bisa langsung gitu tiba-tiba sukses gitu kan ada sekolahnya juga, ada belajar up and down kan gitu. Talking about up and down gitu ya, ini kan pasti sudah mengalami pasang surut dan everything in between. Ini apalagi udah di bidang sosial, organisasi, politik juga. Kegiatan yang paling berkesan ini sebenarnya kayaknya memang apa passionnya memang di bisnis? Atau justru di mana sekarang? Ya sebenarnya mengalir ya Mbak Sarah ya. Saya sebenarnya juga kayak sekarang
bantu di government itu nggak pernah menyangka ya. Ya, which is 2019 kita sama-sama. Kita bagian daripada Prabowo Sandi pada waktu itu, jubir Prabowo Sandi kan. Dan kita nggak tahu juga akhirnya Pak Prabowo gabung ke government kan. Mungkin kalau beliau juga nggak gabung ke government, mungkin aku juga nggak pernah dapat kesempatan untuk di pemerintahan misalnya. Tapi ternyata beliau bergabung, akhirnya dibukakan pintu. Akhirnya saya Pak Menteri Bahlil kan, ketika Pak Menteri Ketua Umum HIPMI, saya ketua bidang organisasi beliau, ya saya juga diajak gabung ke pemerintah, dan sekarang juga saya juga di BUMN juga, membantu juga di BUMN. Jadi saya rasa ya kita mengalir, tapi kita yang sekali lagi kuncinya harus punya kesiapan ya. Jadi sebagai anak muda ya jangan cepat puas, terus belajar, terus mempersiapkan diri, karena kita nggak tahu nih apa yang akan ada di depan kita. Jadi kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu kayaknya udah pesan nih untuk anak-anak muda ya, terutama untuk yang future pengusaha. Apa kira-kira kunci? Ya, kalau tadi kan istilahnya harus bisa, berarti kan ada keberanian. Ada keberanian, ada kemauan, harus berani untuk belajar. Apalagi kira-kira yang menjadi pesan utama untuk anak-anak muda di Indonesia? Ya, pertama sebenarnya peluang ini sangat terbuka ya, terbuka. Beda sama zaman dulu, kita harus yang mungkin ya kalau keluarga kita mungkin bukan keluarga pengusaha akan sulit ya, gitu loh. Tapi kalau sekarang ini saya rasa peluangnya sangat terbuka. Kesempatannya sangat terbuka. Jadi yang terpenting menurut saya tadi tentunya kan harus ada knowledge ya, harus ada skill. Itu penting juga menurut saya. Jadi tetap ya kita harus dibekali. Kita harus punya knowledge yang baik, skill juga. Nah, setelah knowledge dan skill itu apa sih yang menunjang akselerasi daripada bisnis kita? Mau nggak mau itu networking. Nah, networking itu kan bisa kita udah mulai sering nih kayaknya terdengar bahwa nggak cukup cuman punya skill, networking penting. Istilahnya networking kita juga harus memilih yang tepat, yang sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita mau achieve gitu loh. Nah kan kalau mau jadi pengusaha ya harus pilih networking pengusaha gitu loh. Kalau mau jadi politik jangan jangan maunya ini tiba-tiba networkingnya nggak pas gitu loh. Jadi harus yang menurut saya harus sesuai dengan bidangnya. Dan yang harus penting juga harus memilih tadi mentor-mentor yang tepat juga gitu loh. Nah, itu juga itu kunci menurut saya. Sering kita dengar ya. Mentoring itu dalam konteks ya bukan berarti orang tersebut ngajarin kita, tapi orang tersebut bisa menginfluence, bisa men-trigger kita. Dan saya merasakan betul karena saya berorganisasi, bersahabat dengan banyak orang, ya saya jadikan ya orang-orang tersebut itu sebagai sarana untuk saya berdiskusi ketika kita ada problem gitu loh. Ada masalah gimana nih? Tapi sekali lagi ya kita harus menciptakan own path kita. Kita harus menciptakan jalur kita sendiri. Jangan kita mau nggak bisa. Kita harus punya jalur kita sendiri. Jadikan mereka ini sebenarnya sebagai referensi aja. Referensi. That's a good one. Nah, kalau misalkan bisa dikasih clue gitu, 2 mentor mungkin, atau emang cuman punya satu, atau kita bisa punya lebih dari? Banyak. Oke, 2 mentor kira-kira siapa nih? Yang dianggap sebagai mentor utamanya untuk Bang Angga? Ya mungkin karena saya hampir 15 tahun bergaul di HIPMI ya salah satunya mungkin Pak Menteri Bahlil, terus juga Pak Erwin Aksa, lalu Pak Sandi Uno gitu. Jadi itu kira-kira nama-nama besar tuh ya. Dan saya merasa beruntung walaupun mereka nama-nama besar pada waktu itu kan 2007 2008. Wah, mungkin Pak Sandi masih pas di awal-awal. Iya, Pak Sandi itu mungkin udah jadi 100 terkaya, tapi beliau membukakan pintu untuk saya berdiskusi. Jadi itu yang menurut saya tugas saya pun kepada banyak adik-adik saya juga ketika mereka ingin berdiskusi atau berdialog, jadi kita open untuk ya tadi memberikan mereka sebenarnya apa ya Mbak Sarah ya, kunci utamanya kan kepercayaan diri. Kalau mau berhasil itu udah satu percaya diri. Itu harus utama itu percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri itu nggak bisa melangkah. Saya belajar banyak itu dari sosok Pak Bahlil, ya kan. Dia datang dari Papua, hitam kecil, ya kan gitu. Tapi dia punya percaya diri itu di atas rata-rata gitu loh. Dia dan dia selalu apa adanya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi itu bukan menjadi handicap dia untuk maju gitu loh. Tapi dia menyadari, gue kurang di sini. Jadi setiap manusia juga harus menyadari dan jangan menutupi kekurangan itu, tapi harus berkolaborasi untuk bagaimana kekurangan itu mampu di-trigger dengan membentuk suatu teamwork yang kuat. Ini jadi ingat sih sebenarnya ada saying, you don't have to be the smartest person in the room.
Tapi make sure you are surrounded by smart people. Okay. Jadi nggak harus menjadi yang paling pinter di dalam ruangan itu, tapi pastikan bahwa engkau dikelilingi oleh orang-orang yang pintar. Betul. Ya kan? Hai, oke, mantap. Tepuk tangan dulu nih. Kita udah ngomongnya udah dari A sampai Z. Tapi belum kita uji. Kita tuh ada UTS, Bang. Ujian ya, Bang. Emang lu kira udah selesai apa UTS? Di sini ada UTS gitu. Ujian tidak singkat. Gak dikasih bocoran lagi. Ya kan? Gak ada loh. Tadi udah agak kebuka dikit nih. Oh. Kita lihat di sini. Oke. 3 kata tentang petani di Indonesia. Miskin, tertinggal, tidak sejahtera. Kok sedih ya kita ya? Tapi itu realita ya? Iya. Saya sebagai alumni Institut Pertanian Bogor ya merasakan, dan saya terus terang pernah berbisnis di bidang pertanian gitu. Jadi memang menurut saya perlu konsistensi roadmap dalam kebijakan pertanian. Saya ini awal bisnis saya itu saya punya idealisme loh. Di bidang pertanian. Bisnis saya awal itu di bidang pertanian. Tapi ya itulah so hard, jadi saya harus shifting ke another bisnis. Tapi pasti mau untuk melihat. Iya, karena saya lihat ya pertanian. Baik, iya, gitu, karena ada beberapa kadang-kadang udah on the track, ada perubahan kebijakan lagi. Jadi harus long term planning ya menurut saya siapapun yang siapapun. Di situ harus. Ya karena menurut saya gini loh, kunci untuk membangun entrepreneur itu kan ada di pedesaan sekarang. Yeah. Sekarang ada dana desa. Satu dana desa 2 miliar. Nah kalau SDM-nya nggak mampu menggerakkan potensi yang itu, ya akhirnya dana desa yang ada itu menguap. Akhirnya menjadi konsumtif. Padahal itu potensi untuk menggerakkan, dan itu basisnya pasti pertanian, perikanan gitu. Jadi istilahnya sia-sia kalau punya anggaran besar tapi belum tentu SDM-nya bisa. Iya. Dan harus menciptakan role model untuk menjadi petani-petani atau pengusaha-pengusaha pertanian. Kalau nggak ada anak yang muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Yes. Gitu. Ini harusnya UTS yang cepet, tapi kita malah menambah bahasan. Lu pada sih ngasih pertanyaannya yang dalam-dalam gini. Hehe, oke. Ini aja gue harus cari tahu nih kalau yang ini. Siapa tahu lu tahu, Bang. Pahlawan yang mengetik naskah. Waduh, berat juga ya. Proklamasi. Nggak tahu. Ya kan? Iya. Kita kan tahunya siapa yang membacanya ya. Iya. Nah, kita belajar sama-sama. Namanya adalah Sayuti Melik. Oh, Sayuti Melik. Nah, pas udah denger akhirnya langsung keinget lagi gitu. Tapi kita emang sering disebut, jarang disebut. Iya, Taunya cuman yang membaca Iya. gitu kan. Nah, jadi kita tahu ya tadi siapa? Sayuti Melik. Oke. Yang agak fun dikit lah. Sebutkan satu penyanyi yang sudah go internasional dari Indonesia. Raisa? Boleh. Iya, Bahkan udah gede dia konsernya kemarin di negara tetangga ya. Betul. Oh, bukan hanya di kita. Oke, sebut. Asik, berarti lagunya suka saya. Berarti ngefans. Itu cari cara kita tahu untuk dia ngefansnya sama siapa gitu. Aman. Oke. Terakhir. Satu kata untuk Prabowo Subianto. Presiden. Lebih masuk daripada gue udah mikirnya udah jauh-jauh kemana gitu. Nih bakal nyebutnya apa? Oh rupanya nyebutnya udah langsung to the point. Gitu ya. Thank you. Terima kasih Bang Angga Wira yang udah hadir di Rakyat Jelita. Siap. Ini sungguh luar biasa, kita bisa dapat banyak ilmu dan sharing bahwa memang ada proses. Ya kan? Gak ada yang instan, gak ada yang langsung jadi. Semuanya nikmatin aja. Go with the flow. Enjoy the process. Pasti nanti ujungnya akan tiba pada tujuan. Jadi ini luar biasa, dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, nyalain tuh tombol belnya untuk notifikasinya bisa muncul kapan ada episode yang berikutnya di Rakyat Jelita. Tak perlu menunggu usiamu menua, mulailah merintis impianmu hari ini. Kesuksesan adalah hasil dari tekad, kerja keras, dan ketekunanmu. Wow, luar biasa ya mereka kan. Kata-katanya ya. See you di cerita inspirasi yang berikutnya. Bye.